Ada sebuah hukum alam yang kejam namun sangat jujur. Jika kamu jatuh ke dalam air yang dalam dan kamu panik memukul-mukul air untuk selamat, kamu justru akan tenggelam lebih cepat. Namun jika kamu berani diam, merentangkan tubuh dan berserah pada air, anehnya tubuhmu justru akan mengapung ke permukaan. Ketenangan adalah satu-satunya pelampung yang tidak terlihat. Namun sayangnya, saat badai hidup datang, kita sering lupa hukum ini. Pernahkah kamu bangun di pagi hari, dan sebelum kakimu menyentuh lantai, dadamu sudah terasa sesak seolah ada batu besar yang menimpanya? Kamu merasa hidupmu sedang runtuh perlahan-lahan. Mungkin itu masalah keuangan yang melilit lehermu, hubungan yang retak dan menyisakan perih, atau karir yang kamu bangun bertahun-tahun hancur begitu saja dalam sekejap. Sahabatku, di titik ini, rasanya dunia berputar terlalu cepat dan kamu kehilangan pegangan. Kamu ingin berteriak, kamu ingin lari, dan insting pertamamu menyuruhmu untuk melawan sekuat tenaga. Kamu panik, kamu mencoba memperbaiki semuanya sekaligus dalam satu waktu. Namun anehnya, semakin keras kamu berusaha memberontak, semakin dalam kamu tenggelam. Seperti seseorang yang terperosok ke dalam pasir hisap, setiap gerakan panik justru mempercepat kehancuranmu sendiri. Rasa lelah itu bukan fisik, melainkan lelah batin yang membuat tulang-tulangmu terasa ngilu. Ketahuilah sahabatku, saat kita berada di titik terendah, musuh terbesar kita bukanlah masalah itu sendiri, melainkan respon kita yang reaktif dan penuh ketakutan. Saat panik, otak kita membajak akal sehat. Kita membuat keputusan-keputusan bodoh hanya karena kita ingin rasa sakit itu segera berhenti. Kita menelpon orang yang salah, kita mengambil pinjaman yang mencekik, atau kita mengucapkan kata-kata kasar yang menghancurkan sisa hubungan baik yang ada. Inilah yang disebut Lao Tzu sebagai tindakan yang melawan arus. Kita memaksa pintu yang terkunci agar terbuka dengan mendobraknya, padahal kuncinya ada di saku kita sendiri. Hanya saja kita terlalu sibuk menangis dan berteriak hingga lupa merogoh saku tersebut. Kepanikan adalah kabut tebal yang menghalangi pandanganmu dari solusi yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Kamu merasa sedang berjuang, padahal sebenarnya kamu sedang merusak sisa-sisa harapan yang ada. Bayangkan masalah hidupmu saat ini seperti sebuah benang yang sangat kusut. Ada ribuan simpul yang saling melilit. Ketika kamu panik dan marah, kamu cenderung menarik ujung-ujung benang itu dengan kasar dan paksa. Apa yang terjadi? Simpul itu tidak terurai, sahabatku. Ia justru semakin kencang. Ia menjadi simpul mati yang mustahil dibuka. Semakin kuat kamu menariknya karena frustasi, semakin keras ikatan masalah itu mencekikmu. Inilah gambaran apa yang terjadi ketika kamu menghadapi kekacauan hidup dengan emosi yang meledak-ledak. Lao Tzu mengajarkan kita kebijaksanaan sederhana namun sulit dilakukan. Untuk mengurai benang yang kusut, tanganmu harus lembut, matamu harus jeli, dan hatimu harus sabar. Kamu perlu melonggarkan tarikanmu, bukan mengencangkannya. Kamu perlu berhenti menarik dan mulai mengamati di mana letak simpul utamanya. Ketenangan adalah satu-satunya cara untuk melonggarkan cengkraman masalah dalam hidupmu. Disinilah kita perlu menerapkan kembali kebijaksanaan tua dari Lao Tzu. Beliau mengajarkan konsep yang terdengar aneh bagi telinga modern kita, yaitu kekuatan dalam kehampaan. Lao Tzu berkata, "To the mind that is still, the whole universe surrenders." Artinya, ini adalah bagi pikiran yang diam dan tenang, seluruh semesta akan tunduk. Ini bukan ajakan untuk menjadi pasif atau menyerah kalah. Sama sekali bukan, sahabatku. Ini adalah strategi perang mental tingkat tinggi. Di tengah badai hidup yang menghantammu kiri dan kanan, kamu harus menemukan sebuah ruang di dalam dirimu yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Sebuah ruang yang disebut titik nol, di mana kamu tidak menjadi korban dan kamu juga tidak menjadi penyerang. Kamu hanya menjadi atau being. Kehampaan ini adalah perisai. Ketika kamu kosong dari ambisi yang meledak-ledak dan kosong dari ketakutan yang berlebihan,
masalah tidak memiliki tempat untuk mencantol atau melukaimu lebih dalam. Pernahkah kamu memperhatikan badai topan yang dahsyat? Di bagian luarnya, angin berhembus dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, menghancurkan rumah dan menumbangkan pohon. Kekacauan terjadi di lingkar luar. Namun jika kamu bisa masuk ke titik paling tengah, ke pusat badai itu, atau yang disebut Eye of the Storm, di sana suasananya sunyi, di sana tenang, langit bahkan bisa terlihat biru. Sahabatku, jadilah mata badai itu. Biarkan keuanganmu berantakan di luar sana. Biarkan orang-orang bergunjing di luar sana. Biarkan ketidakpastian menari-nari di sekelilingmu. Tapi di dalam batinmu, di pusat kesadaranmu, kamu harus mempertahankan ketenangan mutlak. Jangan izinkan kekacauan di luar sana masuk dan mengacak-acak ruang batinmu. Jika kamu kehilangan ketenangan batin ini, maka kamu benar-benar kehilangan segalanya. Tapi jika kamu bisa menjaga titik diam ini, kamu memiliki fondasi untuk membangun ulang istanamu yang runtuh. Mari kita renungkan analogi air keruh yang sering diajarkan dalam Taoisme. Bayangkan pikiranmu saat ini adalah segelas air yang diambil dari sungai yang berlumpur. Karena kamu panik, kamu terus mengaduk air itu dengan sendok kecemasanmu, berharap airnya menjadi jernih. Tapi mustahil air itu jernih jika terus diaduk. Semakin kamu berusaha menjernihkannya dengan tindakan panik, semakin keruh airnya dan semakin tidak terlihat jalan keluarnya. Lao Tzu bertanya, siapa yang bisa membuat air keruh menjadi jernih? Biarkanlah ia diam, dan perlahan-lahan ia akan menjadi jernih dengan sendirinya. Sahabatku, diam di sini adalah tindakan aktif menahan diri untuk tidak memperburuk keadaan. Berikan waktu bagi lumpur masalahmu untuk mengendap ke dasar. Ketika lumpur emosi itu turun ke bawah, air kesadaranmu akan kembali bening. Saat itulah, dan hanya saat itulah, kamu bisa melihat solusi yang selama ini tertutup oleh kekeruhan emosimu sendiri. Lantas, bagaimana cara kita mempraktikkan ini di dunia nyata yang kejam? Langkah pertama adalah detachment atau mengambil jarak. Mundurlah selangkah. Anggaplah masalah yang sedang terjadi ini bukan menimpa dirimu, melainkan menimpa karakter dalam sebuah film yang sedang kamu tonton. Lepaskan label punyaku. Bukan masalahku, tapi masalah yang sedang terjadi. Bukan rasa sakitku, tapi rasa sakit yang sedang lewat. Dengan melepaskan kepemilikan atas penderitaan itu, kamu mengurangi beban emosionalnya secara drastis. Kamu berubah dari seorang korban menjadi seorang pengamat. Sebagai pengamat, kamu lebih objektif. Kamu bisa melihat celah-celah solusi yang tidak terlihat saat kamu terlalu dekat dengan masalah tersebut. Ingatlah sahabatku, kamu adalah langitnya, masalahmu hanyalah awan hitam yang lewat. Awan bisa sangat gelap dan menakutkan, tapi ia tidak akan pernah bisa melukai langit. Langit selalu lebih luas daripada badai apapun. Langkah kedua adalah mempraktikkan seni Wu Wei atau tindakan tanpa paksaan. Banyak orang salah mengartikan ini sebagai kemalasan, padahal ini adalah efisiensi energi tertinggi. Wu Wei berarti bertindak sesuai dengan irama keadaan, bukan melawannya. Jika kamu sedang bangkrut, jangan memaksakan gaya hidup lama. Mengalirlah. Terima kondisi itu dulu. Jika pintu di depanmu tertutup, jangan mendobraknya sampai bahumu patah. Cobalah cek jendela di samping, atau tunggu sebentar, mungkin kuncinya sedang dibawakan oleh waktu. Seperti air yang bertemu batu besar, ia tidak berhenti, ia juga tidak menghancurkan diri dengan menabrak batu itu. Air dengan lembut mengalir ke sisi kiri atau kanan batu, terus bergerak menuju lautan. Jadilah luas. Fleksibilitas adalah kekuatan. Pohon yang kaku dan keras akan patah saat badai besar datang, tetapi rumput ilalang yang lembut hanya akan menunduk sebentar, lalu tegak kembali setelah badai berlalu. Langkah ketiga adalah menyelaraskan diri kembali dengan ritme alam. Perhatikanlah alam semesta, sahabatku. Lao Tzu berkata, "Nature does not hurry, yet everything is accomplished." Artinya, alam tidak pernah terburu-buru, namun segalanya selesai tepat waktu. Matahari tidak pernah terburu-buru terbit karena takut terlambat.
Bunga tidak memaksa kelopaknya terbuka paksa sebelum waktunya. Mengapa kamu, manusia kecil, merasa harus menyelesaikan semua masalah hidupmu dalam satu malam? Ketidaksabaranmu adalah bentuk ketidakpercayaanmu pada proses kehidupan. Pergilah keluar, hirup udara segar, lihatlah pohon yang diam namun tumbuh. Sadarilah bahwa kamu adalah bagian dari semesta yang cerdas ini. Jika Tuhan memelihara burung di udara dan bunga di padang, apakah kamu pikir Dia akan membiarkanmu hancur tanpa sisa? Kembali ke alam membantumu meriset jam biologis dan mentalmu yang sudah terlalu cepat berputar karena tekanan modern. Ketahuilah bahwa rasa sakit yang kamu rasakan sekarang adalah growing pains atau rasa sakit pertumbuhan. Tidak ada transformasi yang nyaman. Ulat harus menghancurkan seluruh tubuhnya menjadi cairan di dalam kepompong sebelum ia bisa menyusun ulang dirinya menjadi kupu-kupu yang indah. Jika kamu membedah kepompong itu sebelum waktunya karena kasihan, kupu-kupu itu justru akan mati karena sayapnya tidak cukup kuat. Begitu juga denganmu. Kekacauan ini, kesunyian ini, dan rasa sakit ini sedang menempamu. Lao Tse mengingatkan kita bahwa bejana dibentuk dari tanah liat, tetapi kegunaannya ada pada bagian yang kosong di tengahnya. Hidup sedang mengosongkanmu dari ego, dari kesombongan, dan dari kemelekatan duniawi, agar kamu bisa diisi dengan kebijaksanaan yang baru. Terimalah proses pengosongan ini dengan hati yang lapang, bukan dengan gerutu yang memperpanjang penderitaan. Kunci dari semua ini adalah penerimaan radikal, berhenti berdebat dengan kenyataan, berhenti berkata, seharusnya tidak begini, atau kenapa harus aku. Kata seharusnya adalah sumber penderitaanmu. Kenyataan adalah apa yang terjadi di depan mata. Terimalah. Katakan pada dirimu sendiri, oke, aku bangkrut. Oke, aku ditinggalkan. Oke, aku sedang sakit. Inilah kenyataan sekarang. Apa langkah kecil berikutnya yang bisa aku ambil dengan tenang? Penerimaan ini seketika menghilangkan beban penolakan dari pundakmu. Energi yang tadinya habis untuk menyangkal kenyataan, sekarang bisa kamu gunakan sepenuhnya untuk membangun kembali hidupmu. Seperti seorang jenderal warang yang mengakui posisinya terkepung, barulah ia bisa menyusun strategi untuk keluar. Jika ia menyangkal bahwa ia terkepung, ia akan mati konyol. Seringkali, harta karun terbesar hidup kita ditemukan di reruntuhan mimpi kita. Orang-orang terkuat, paling bijaksana dan paling lembut hatinya yang pernah kamu temui, biasanya adalah mereka yang pernah hancur lebur di masa lalu. Mereka menemukan mutiara ketenangan bukan di permukaan laut yang tenang, tetapi di dasar palung laut yang gelap dan menekan. Sekarang kamu berada di dasar itu. Jangan buru-buru naik ke permukaan dengan panik. Lihatlah sekelilingmu. Apa pelajaran yang ingin disampaikan Tuhan padamu? Mungkin pelajaran tentang siapa teman sejatimu, pelajaran tentang mengelola uang, atau pelajaran tentang mencintai dirimu sendiri. Ambil mutiara hikmah itu. Jangan sampai kamu sudah menderita begitu rupa, tapi kamu keluar dengan tangan kosong tanpa pelajaran apa-apa. Itu adalah kerugian yang sebenarnya. Ingatlah juga tentang kekuatan waktu. Dalam filosofi Tao, ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk memanen. Kamu tidak bisa melakukan keduanya di hari yang sama. Saat ini mungkin adalah musim dingin dalam hidupmu, dingin, sunyi, dan seolah tidak ada kehidupan. Tapi ingatlah, di bawah tanah yang beku itu, akar-akar sedang menguat, bersiap untuk musim semi yang pasti akan datang. Tidak ada badai yang abadi, tidak ada malam yang tidak diikuti oleh pagi. Ini adalah hukum alam yang tidak mungkin meleset. Tugasmu hanyalah bertahan menjaga nyala api harapan di dalam hatimu agar tidak padam oleh tiupan angin keputusasaan. Bersabarlah dengan dirimu sendiri, bersabarlah dengan prosesmu. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan untuk level kehidupan yang jauh lebih tinggi. Mari kita tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan perlahan. Sahabatku, aku mendoakanmu dari sini. Semoga di tengah badai yang sedang berkecamuk ini, Tuhan menganugerahkan sekeping ketenangan di hatimu. Semoga kamu diberi kekuatan bahu untuk memikul beban ini, bukan dengan mengeluh, tapi dengan kesadaran bahwa kamu sedang dilatih menjadi prajurit kehidupan yang tangguh. Semoga benang kusut dalam hidupmu terurai perlahan seiring dengan melembutnya hatimu. Percayalah, kamu tidak sendirian. Semesta mendukungmu.
Tuhan menjagamu, dan kekuatan leluhur kebijaksanaan ada di DNA-mu. Kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan, dan kamu jauh lebih berharga dari masalah apapun yang sedang kamu hadapi. Tetaplah bernafas, tetaplah melangkah, satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Dan ingat ya, kalau hari ini dirimu merasakan hidup ini rasanya berat banget, coba cek deh, jangan-jangan kamu lupa makan siang atau kurang minum air putih. Kadang depresi itu cuma singkatan dari dehidrasi dan perut belum diisi. Bercanda sedikit ya, supaya urat syarafmu nggak tegang terus seperti senar gitar yang mau putus. Santai saja sahabatku, dunia tidak akan kiamat kalau kamu istirahat sebentar hari ini. Oke? Janji ya sama diri sendiri untuk lebih welas asih. Sampai di sini dulu video kali ini sahabatku. Semoga bermanfaat dan bisa jadi teman dudukmu saat sepi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.